Di tengah padang rumput, seorang anak laki-laki berdiri menatap langit. Di balik cahaya mentari dan angin yang berhembus, lalu terdengar suara, "Why are you here?" "Are you here to play football or what?" seru temannya. "Go long Kent!" teriak yang lain. Clark berlari menatap bola di udara, tapi saat bola menyentuh tangannya, zit! Eh, gumamnya, terkejut oleh kekuatan yang tak ia pahami. Wap! Clark menangkap bola. "I got it!" serunya gembira. Tapi teman langsung membalas, "And I got you, Clark!" Taruhan dimulai, timku menang. Aku dapat makanan penutup seminggu. Tim kamu kalah, kamu kerjain tugasku. Clark lari, wajah serius, dan si lawan teriak, "Jangan lupa bawa pie apple buatan ibumu." Duak! "Ah!" teriak Pete kesakitan, terjatuh keras ke tanah. Clark juga terhempas. Anak-anak berlarian mendekat panik. "Wow, what happened? Is he okay?" Clark menatap kaget. "Pete?" Sementara itu, tangannya menggenggam bola yang sudah rusak. Ambulans tiba. Pete dibalut perban menunduk kesakitan. Clark berdiri terpaku, merasa bersalah. Di perjalanan pulang, ayahnya berkata pelan, "You told me you were going to the library to study after school." Clark terdiam, lalu menunduk dan berkata lirih, "I'm sorry, Pa." Pete tersenyum saat teman-temannya menandatangani gips tangannya. "Don't be sorry, Clark," katanya tulus. Di koridor sekolah, Pete dielukan. "This is the greatest day of my life." Sementara Clark hanya berjalan diam. "Does it hurt?" tanya teman. "A little," jawab Pete. Clark terjatuh menjatuhkan buku, dan suara lembut terdengar. "Need some help?" Lana membungkuk pelan. "Aku menelepon kemarin, kutinggalkan pesan ke ibumu." Clark menjawab lirih, "Maaf Lana, aku nggak ingin bicara dengan siapapun." "Bahkan denganku?" tanyanya sedih. Di lorong, Clark menepi menjauh, dan Lana berkata, "Aku tunggu sampai rombongan pemandu sorak bubar latihan." Sementara itu, Pete tersenyum, mengangkat spidol. Dokter bilang, semangat dari teman bikin penyembuhan lebih cepat. Gimana kalau kamu, Clark? Dan siapa teman terbaikku kalau bukan kamu? "Clark, kamu mau menandatangani atau enggak?" Suara Pete bergema. Namun mata Clark membelalak. Ia melihat tengkorak. "Kamu kelihatan pucat. Kamu baik-baik saja?" tanya Pete. Clark panik. Ia berlari, menjatuhkan buku. "Clark!" Lana memanggil. Pete berteriak, "Kemana kamu pergi?" "Hei, kamu masih utang pie buatan ibumu." Tapi Clark tak berhenti. Ia bersembunyi di lorong, tubuh gemetar. "Clark?" Lana berdiri dengan raut cemas. "Kamu gak apa-apa kan?" tanyanya lembut. Clark menunduk penuh beban, menjawab pelan. "Enggak." "Aku melihatnya, Lana. Aku melihat langsung tembus gips Pete. Aku mematahkan lengannya. Itu salahku." Lana berusaha menenangkan. "Itu bukan salahmu, Clark. Kalian cuma main bola." Clark menatap lantai. Suaranya penuh sesal. "Seharusnya aku nggak ikut. Ayahku udah bilang, jangan. Dan meskipun dia nggak lihat, dia tahu itu salahku juga." Dia menoleh ke Lana. Wajahnya menegang. "Kamu nggak ada di sana, Lana. Kamu nggak dengar tulangnya patah. Kamu nggak dengar dia menjerit." Lana diam sesaat, lalu menatap Clark dalam-dalam. "Kamu ingat nggak apa yang kamu bilang waktu pertama kali kita tahu seberapa kuat kamu sebenarnya?" "Kami sedang main petak umpet di ladang Ben Hubbard sore itu," kata Lana. "Aku sembunyi di antara tanaman gandum. Lalu ku dengar suara mesin pemotong. Tapi aku nggak tahu kalau alat itu mengarah langsung ke aku." Lana panik. "Tapi engkau bagaimana? Kamu tahu, Clark? Kamu muncul dan menarikku keluar. Kamu menyelamatkanku." Mesin pemotong menghantam tubuh Clark, tapi bilah-bilah tajamnya patah saat mengenainya. "Pisau-pisau itu hancur waktu mengenai kamu, dan kita berdua tetap baik-baik saja." Clark memeluk Lana erat, memastikan ia tak terluka sedikit pun. Ia berdiri, pakaiannya sobek, wajahnya kotor, tapi ia tersenyum bangga.
Aku lebih kuat dari baja, serunya. Keren, jawab Lana penuh takjub. Sementara itu, dari kejauhan, si pemilik ladang melongo melihat alat beratnya hancur. Apa-apaan ini?